Selamat datang. Pendekatan terapeutik yang efektif untuk disabilitas fisik harus bersifat holistik dan terindividualisasi. Ini berarti melihat individu secara utuh, bukan hanya kondisi fisiknya, tetapi juga kesehatan mental dan emosionalnya. Setiap rencana pemulihan harus unik, dirancang khusus untuk kebutuhan dan tujuan pasien. Oleh karena itu, rehabilitasi fisik yang intensif harus selalu digabungkan dengan dukungan psikologis yang komprehensif, karena pikiran dan tubuh saling terkait erat dalam proses penyembuhan. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan potensi setiap individu secara menyeluruh, bukan hanya mengatasi keterbatasan fisik semata. Ini melampaui pemulihan gerakan. Ini tentang mengembalikan kualitas hidup. Fokusnya adalah pemberdayaan, memberikan alat dan kepercayaan diri bagi individu untuk kembali bekerja, mengejar hobi, dan berpartisipasi penuh dalam komunitas. Pemulihan sejati adalah tentang membantu seseorang menjalani kehidupan yang memuaskan dan mandiri, sesuai dengan definisi kesuksesan mereka sendiri. Untuk mencapai ini, paradigma modern telah bergeser dari model defisit menuju model berbasis kekuatan. Model lama berfokus pada apa yang tidak bisa dilakukan pasien, yang sering kali melemahkan semangat. Sebaliknya, pendekatan berbasis kekuatan mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi yang masih ada. Dengan membangun di atas kemampuan yang ada, terapis dan pasien bekerja sama untuk mengubah pola pikir dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan, menumbuhkan harapan dan partisipasi aktif. Pergeseran ini didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan tentang neuroplastisitas yang telah merevolusi pendekatan terapeutik. Neuroplastisitas membuktikan kemampuan luar biasa otak untuk beradaptasi dan mereorganisasi dirinya sendiri dengan membentuk koneksi saraf baru. Ini berarti otak dapat belajar kembali fungsi yang hilang akibat cedera. Pemahaman ini memberikan dasar ilmiah yang kuat bahwa melalui terapi yang tepat, pemulihan fungsional yang signifikan adalah tujuan yang realistis. Pemahaman tentang neuroplastisitas ini mendorong pengembangan strategi intervensi yang lebih inovatif dan aktif. Teknologi canggih seperti terapi yang dibantu robot dan realitas virtual kini digunakan untuk memberikan stimulus yang ditargetkan guna mempercepat reorganisasi otak. Yang terpenting, setiap strategi baru ini harus berbasis bukti ilmiah terkini, memastikan pasien menerima perawatan paling mutakhir yang terbukti dapat memaksimalkan hasil pemulihan mereka secara efisien dan efektif. Dalam seri ini, mari kita eksplorasi berbagai pilar pendekatan terapeutik komprehensif ini secara mendalam. Kita akan memulai dengan fondasi pemulihan, yaitu terapi fisik untuk peningkatan fungsi motorik. Kemudian kita akan membahas terapi okupasi, terapi wicara, dan dukungan psikososial. Bersama-sama, kita akan melihat bagaimana disiplin-disiplin ini berkolaborasi untuk memberdayakan individu dalam perjalanan rehabilitasi mereka. Mari kita mulai eksplorasi kita. Fisioterapi merupakan landasan fundamental dalam penanganan disabilitas fisik, dengan tujuan mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak serta fungsi tubuh. Proses ini diawali dengan asesmen komprehensif oleh fisioterapis untuk mengevaluasi kekuatan, rentang gerak, dan keseimbangan. Dari sini, program intervensi yang terpersonalisasi dirancang, tidak hanya untuk pemulihan, tetapi juga untuk mencegah komplikasi sekunder, seperti kontraktur atau atrofi otot, memastikan pemulihan yang holistik dan berkelanjutan. Teknik terapi manual adalah intervensi langsung yang sangat terampil. Ini mencakup mobilisasi sendi untuk mengembalikan gerakan halus, serta mobilisasi jaringan lunak yang menargetkan otot dan fasia untuk mengurangi kekakuan. Tujuan utamanya adalah mempertahankan rentang gerak, meredakan nyeri, dan meningkatkan sirkulasi. Dengan mempersiapkan tubuh secara manual, teknik ini meletakkan dasar yang kuat untuk latihan aktif dan pemulihan fungsional yang lebih efektif. Program latihan aktif dirancang berdasarkan kebutuhan fungsional spesifik, diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari yang bermakna. Menggunakan prinsip progressive overload, intensitas latihan ditingkatkan secara bertahap untuk membangun kekuatan dan daya tahan. Latihan fungsional seperti bangkit dari kursi, menaiki tangga, atau berjalan di berbagai permukaan, secara langsung meniru tantangan kehidupan nyata. Penetapan tujuan yang kolaboratif memastikan latihan tetap relevan dan memotivasi bagi pasien. Pendekatan berorientasi tugas menekankan latihan dalam konteks yang relevan, merangsang plastisitas saraf melalui repetisi bermakna. Plastisitas saraf adalah kemampuan otak untuk mereorganisasi dirinya dengan membentuk koneksi baru.
Melatih tugas yang utuh, seperti menyiapkan makanan di dapur simulasi, jauh lebih efektif dalam memicu perubahan otak ini daripada melatih gerakan terisolasi. Pendekatan ini mempercepat transfer keterampilan dari klinik ke lingkungan rumah pasien. Integrasi teknologi seperti virtual reality (VR) dan terapi berbantuan robotik membuka peluang baru untuk intervensi yang lebih efektif. VR menciptakan lingkungan imersif yang memotivasi pasien untuk melakukan lebih banyak repetisi dalam skenario yang aman. Sementara itu, perangkat robotik seperti exoskeleton dapat memberikan dukungan presisi dan latihan intensif, membantu pasien dengan kelemahan parah untuk melakukan gerakan fungsional sambil memberikan umpan balik real-time untuk mengoptimalkan pembelajaran motorik. Terapi okupasi memiliki fokus unik pada pencapaian kemandirian optimal dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Ini mencakup tugas mendasar seperti berpakaian, makan, dan mandi. Terapis okupasi adalah pemecah masalah yang kreatif, mengajarkan teknik adaptif, memodifikasi lingkungan, atau merekomendasikan alat bantu khusus. Tujuannya adalah untuk memberdayakan individu agar dapat berpartisipasi penuh dalam aktivitas yang memberi makna dan tujuan dalam hidup mereka, meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Program EDL Training dirancang bertahap dari keterampilan dasar hingga kompleks, menggunakan teknik pembelajaran sistematis. Pengembangan motorik halus melalui aktivitas progresif melatih kekuatan otot tangan dan mengembangkan proprioception serta motor planning. Terapis okupasi berperan sebagai ahli dalam mengevaluasi kebutuhan teknologi asistif dan adaptasi lingkungan yang tepat. Terapi okupasi mengintegrasikan prinsip sensory integration untuk membantu individu mengorganisasi dan merespon input sensorik lebih efektif. Dalam ranah dukungan psikologis, terapi perilaku kognitif atau CBT diakui sebagai gold standard untuk gangguan emosional yang menyertai disabilitas fisik. Prinsip dasarnya adalah pikiran, perasaan, dan perilaku saling terkait. Bagi individu yang menghadapi tantangan fisik, pola pikir negatif seperti merasa tidak berdaya atau pesimis mudah terbentuk. CBT secara sistematis membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir ini, memperbaiki kondisi emosional dan mendorong perilaku adaptif. Kunci efektivitas CBT terletak pada modifikasinya. Terapis menggunakan bahasa sederhana, alat bantu visual seperti kartu emosi, dan contoh konkret yang relevan dengan kehidupan pasien. Misalnya, konsep distorsi kognitif dijelaskan melalui skenario nyata yang familiar. Modifikasi ini memastikan prinsip terapi dapat diakses dan dipahami, terlepas dari adanya keterbatasan kognitif atau komunikasi yang mungkin dimiliki oleh individu. Banyak disabilitas fisik terkait dengan pengalaman traumatis, baik dari kecelakaan, prosedur medis, maupun diskriminasi sosial. Trauma-focused CBT secara spesifik mengatasi hal ini. Terapi ini mengintegrasikan teknik untuk memproses memori traumatis dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Teknik exposure yang disesuaikan secara hati-hati membantu mengurangi muatan emosional dari ingatan tersebut, mengintegrasikannya ke dalam cerita hidup tanpa lagi melumpuhkan. Untuk anak-anak, bermain adalah bahasa alami mereka. Play therapy menggunakan medium ini untuk menjembatani komunikasi. Di ruang terapi yang aman, anak dapat memproyeksikan perasaan, ketakutan, dan harapan mereka melalui permainan boneka, seni, atau balok. Mereka dapat memerankan kembali pengalaman sulit, seperti kunjungan ke rumah sakit, dalam lingkungan yang tidak menghakimi, dibantu terapis untuk menemukan cara baru mengatasi masalah. Terapi musik menawarkan pendekatan holistik yang mengaktifasi berbagai area otak. Ritme dan melodi menjadi alat terapi yang kuat. Secara motorik, memainkan instrumen adaptif dapat meningkatkan koordinasi. Secara kognitif, menghafal lirik melatih memori. Secara komunikasi, bernyanyi membantu artikulasi dan kontrol pernapasan, sekaligus menjadi saluran ekspresi emosi yang kuat ketika kata-kata terasa sulit diucapkan oleh individu. Terapi seni membuka pintu bagi ekspresi nonverbal yang mendalam, dengan fokus pada proses penciptaan itu sendiri yang bersifat terapeutik. Sensasi cat, goresan pensil, atau membentuk tanah liat bisa sangat membebaskan. Terapis menggunakan teknik adaptif, seperti kuas yang dimodifikasi atau alat seni digital untuk mengatasi keterbatasan motorik. Melalui seni, individu dapat menuangkan emosi dan mengeksplorasi identitas mereka. Disabilitas memengaruhi seluruh dinamika keluarga, sehingga terapi yang berpusat pada keluarga menjadi krusial. Terapi ini memandang keluarga sebagai mitra esensial. Tujuannya adalah meningkatkan komunikasi, memberikan edukasi, dan mengatasi stres pengasuh.
Keluarga diajak bersama-sama mengembangkan strategi penanganan masalah dan membangun sistem pendukung yang solid di rumah. Mengubah lingkungan rumah menjadi sumber kekuatan dan penerimaan. Terapi kelompok menawarkan kekuatan dari pengalaman bersama yang tidak bisa diberikan terapi individual. Berada dengan orang lain yang memahami tantangan serupa dapat mengurangi perasaan terisolasi. Kelompok menjadi laboratorium sosial yang aman untuk mempraktikkan keterampilan interpersonal, seperti memberi dan menerima umpan balik. Dipandu fasilitator, anggota saling berbagi, mendukung, dan menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Efektivitas intervensi bergantung pada koordinasi baik antar modalitas terapi dengan integrated approach yang bekerja sinergis menuju tujuan fungsional sama. Pendekatan komprehensif, terindividualisasi, dan berbasis bukti ilmiah menghasilkan outcome optimal dalam kemandirian fungsional dan kualitas hidup yang lebih baik.